Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Reski Abu Bakar, NIM 1931042095, kelas PJKRG 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Oke, selanjutnya konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan ali getaran elektronik dari pusat otot besar. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Selanjutnya, pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Jadi, perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia dan sebagai hasil hanya dapat dipisahkan ke dalam periode usia. Dukungan pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan sesuatu yang berarti. Oleh karena itu, perlunya mempelajari perkembangan motorik selama masa anak-anak. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan motorik merupakan suatu bidang studi secara pasti apa yang kita pelajari dalam perkembangan motorik sesungguhnya sesuatu yang masih bersifat kontroversi. Kontroversi ini mulai muncul sejak awal tahun 1974 di mana 6 orang ahli dalam bidang perkembangan motorik menemui apa yang disebut dengan menggambarkan fokus penelitian pada perkembangan motorik. Seorang pakar perkembangan motorik yaitu Keok dalam Mei 1996 yang menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai bayi sampai masa dewasa serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Akhirnya pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasan bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal sebagai berikut. Pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak atau motor behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang masa dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perbedaan perkembangan, kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural yang dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Selanjutnya, mengukur pertumbuhan antropometrik. Cabang ilmu pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometrik. Antropometrik ini mengukur sebagai berikut: 1. Tinggi badan, 2. Berat badan, 3. Panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan atau komposisi badan seperti tulang, otot, organ dan jaringan selain daripada lemak. Yang kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan tangan, betis, paha dan panggul. Mengukur kematangan. 1. Kematangan adalah
kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka skeletal AG dengan sinar X. Yang ketiga, mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan ciri-ciri jenis kelamin. Mengukur perkembangan motorik karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik sebagai proses kelahiran, lingkungan fisik, aktivitas fisik, dan latihan secara teratur. Maka untuk mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita dapat mengukur keterampilan gerak dengan beberapa cara, namun ada dua metode yang cukup penting dalam menilai keterampilan gerak pada siswa, yaitu metode produk dan metode proses. Metode produk merupakan pendekatan yang mengukur gerak, hasil lahir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh pertama, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan dan menekankan pada gerak itu sendiri sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contoh kedua, anak dengan tangan kanannya mengayung sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya, atau performa sikap menangkap bola. Penelitian yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses biasanya memfokuskan pada performa teknik gerak, seperti anak yang mengupayakan untuk menerima bola secara akurat. Proses merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan gerak. Performa anak dapat dalam menangkap bola, pendekatan yang berorientasi pada proses menganalisis anak dalam mengontrol bola. Prinsip perkembangan motorik. 1. Bergantung pada perkembangan otot dan saraf. 2. Belajar motorik tidak terjadi sebagai anak matang. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan. Yang kelima, urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensomotorik, lahir sampai dengan 2 tahun, preoperasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.